Pemirsa Intens Investigasi. Viral penjemputan Lora Mezani alias Loli di apartemennya di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Penjemputan pun dilakukan Nikita Mirzani yang didampingi oleh polisi dan beberapa orang dekatnya seperti Mail dan Dr. Oki Pratama. Hanya selang beberapa jam setelah Loli mengunggah video yang berisi makian untuk ibu kandungnya. Saat penjemputan tersebut itu dilakukan, Loli pun sempat melakukan penolakan dan juga perlawanan. Tidak hanya itu, Loli pun juga berteriak histeris dan menangis meraung-raung. Sebelum menjemput Loli dari apartemennya, Nikita pun sudah lebih dulu melaporkan kekasih Loli yang acap disebutnya dengan panggilan tukang semir ke Mapores Metro Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, Nikita pun melaporkan pria yang berprofesi sebagai dancer itu dengan sangkaan yang tidak main-main, yaitu persetubuhan dan juga aborsi. Lantas, bagaimanakah tanggapan Hotman Paris perihal hubungan intim seorang pria dengan wanita di bawah umur? Lalu, apa tanggapan Nikita Mirzani soal penjelasan kekasih Loli terkait hasil USG Loli? Dan seperti apa pula tanggapan dokter kandungan akan hasil tes pack _2 Loli? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesabaran Nikita Mirzani menghadapi perlawanan putri sulungnya Lora Mezani alias Loli dan sang kekasih sepertinya benar-benar sudah habis. Bahkan sebelum menjemput Loli dari apartemennya, Nikita sudah lebih dulu melaporkan si tukang semir ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal-pasal pidana yang tidak main-main, yaitu persetubuhan dan juga aborsi. Ramainya pemberitaan kasus tersebut membuat pengacara Hotman Paris pun ikut memberikan pandangannya akan kasus tersebut. Dan berikut ini pandangan Hotman Paris Hutapea. Apakah Anda tahu laki-laki yang berhubungan seks dengan cewek di bawah umur, laki-lakinya bisa dipenjara walaupun mau sama mau. Yang dipenjara lakinya. Korban hubungan intim dengan kakak pembimbing pramuka. Puluhan kali dia melakukan hubungan intim dengan kakak pembimbing pramuka dan si cowok itu kemudian menghindar. Semula pihak kepolisian menganggap itu hubungan mau sama mau. Namun setelah Hotman meyakinkan bahwa hubungan intim dengan gadis muda di bawah umur jatuh dalam undang-undang, ancamannya berat, bisa puluhan tahun. Akhirnya pihak kepolisian serius menanganinya, walaupun hubungan intim tersebut mau sama mau, tapi karena cewek itu masih di bawah umur, akhirnya si cowok divonis pengadilan 9 tahun penjara. Jadi lapor pun NM. Ya, lapor pun MM, berarti memang untuk LM itu masih di bawah umur. Sementara itu, pakar hukum lainnya yang dihubungi oleh tim Intens Investigasi pun juga menerangkan jika laporan yang diajukan Nikita sudahlah tepat untuk melindungi Loli anaknya. Karena dengan umur Loli yang masih di bawah umur, Nikita Mirzani sebagai ibu masih memiliki kewenangan untuk mengasuh dan membimbing Loli sebagai anak. Lantas, berapa lama hukuman yang mengintai kekasih Loli? Perkara
perkara murni pidana di mana Nikita Mirzani ini melaporkan ke unit PPA Polres Jakarta Selatan. Ya, terkait apa? Terkait 3 sangkaan pasal yang kurang lebih ya itu yang di LP-kan oleh Nikita Mirzani kepada siapa? Kepada yang diduga terlapor adalah pacarnya, anaknya sendiri. Ya, apa sih ya, yang kemarin ini yang disangkakan dalam LP-nya adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, pasal 75, pasal 76, kemudian Undang-Undang Kesehatan, dan juga ada juga KUHP pasal 348 mengenai upaya paksa melakukan persetubuhan anak di bawah umur serta aborsi. Ya, jadi ini kami menilai ya berpendapat ini murni adalah perkara pidana yang menjadi perhatian untuk kita semua gitu loh, mengenai soal bagaimana keluarga melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang kurang baik. Kalau kita bicara laporan polisi dari Nikita Mirzani ya terkait soal sangkaan beberapa pasal yang diajukan ya oleh pihak Nikita Mirzani kepada anaknya tadi, ini kan jelas peristiwa pidana ya dengan bukti-bukti yang cukup yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ya, bahkan proses visum ini sedang juga dilakukan, Mas. Ya, jadi kami anggap ini, kami menilai bila mana hasil visum ini sudah keluar, ya kemungkinan penyidik unit PPA akan melakukan gelar perkara untuk memproses ini naik sidik ya untuk penetapan sebagai tersangka. Nah, ini sebagai peringatan gitu loh, bahwasannya posisi anak ini sangat kita lindungi di negara kita ini gitu loh. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua gitu loh, bahwasannya Indonesia negara memiliki perlindungan, undang-undang perlindungan soal anak dan wanita. Akumulatif ancaman hukuman ini kan bisa maksimal. NM jelas ada hak karena memang dia orang tuanya. NM adalah orang tuanya. LM di bawah pengasuhan orang tua. Sementara itu, saat ditemui awak media di Mapolres Jakarta Selatan kala mengantar Loli menjalani pemeriksaan pada Kamis malam kemarin, Nikita Mirzani pun juga menegaskan jika visum terhadap Loli belum dapat dilakukan secara keseluruhan dikarenakan putrinya tengah dalam kondisi datang bulan. Di luar itu, Nikita pun juga menegaskan siapapun yang berurusan dengan hukum tidak akan bisa kembali ke rumahnya. Dalam keadaan menstruasi, jadi visumnya belum terlalu bisa tidak bisa terdeteksi. Nggak maksimal. Jadi Laura sudah saya serahkan ke Polres Jakarta Selatan untuk ditindaklanjuti. Nanti gimana-gimananya tanya aja sama di atas. Tapi tetap didampingi sama Bang Fahmi nih? Bang Fahmi masih, tapi kayaknya sebentar lagi juga mau turun karena kita kan dari pagi kan. Didampingin dari tadi sama apa tadi? PPA, Komnas Anak dan Perempuan. Dia maksudnya pemeriksaan saat ini? Oh, di dia. Yang jagain dia banyak. Ada kali 8 orang. Cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang dicintain banget gitu. Ya sewajar-wajarnya saja gitu ya. Ingat masa depan. Kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu. Kejar impian. Saya jamin, saya nggak bisa kalau yang lain-lain, cuma saya pastikan, Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Kembali atau tidak itu kan, nggak penting ya. Sebenarnya kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan memang di mana-mana orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan, seharusnya kan keluar dari rumah. Yang benernya, tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah gue nggak tahu ya, itu mungkin beda prinsip sama gue. Kalau gue di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Jadi kan nggak masuk akal dong. Nik, sebagai seorang ibu menginginkan untuk Loli kembali lagi nggak sih? Sudahlah, doain saja, semoga sama semua kejadian ini tidak ada lagi Laura yang lain.
Dari tanggapan Hotman Paris Hutapea perihal hubungan intim seorang pria dengan wanita di bawah umur serta ancaman hukuman yang mengintai. Lantas apa tanggapan Nikita Mirzani soal penjelasan kekasih Loli terkait hasil USG Loli? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Nikita Mirzani sepertinya terus menunjukkan taringnya saat berhadapan dengan kekasih Loli. Ya, lewat unggahan story terbarunya, ia pun bahkan menyinggung hasil tes USG Loli yang sempat dipamerkan kekasih putrinya itu beserta kuasa hukumnya saat menggelar jumpa pers kemarin. Ya, mereka pun juga mengklaim jika hasil tes USG Loli yang dilakukan kemarin, hasilnya Loli pun negatif dari kehamilan. Nikita pun memberikan balasan menohok jika tes USG yang dipermasalahkannya adalah tes yang dilakukan Loli pada bulan Juni lalu dan bukan tes USG terbarunya. Tidak hanya menyinggung soal hasil tes USG, Nikita pun sempat menyentil sosok pengacara yang mendampingi kekasih putrinya itu. Seperti apa sentilan nyelekit Nikita untuk pengacara yang acap berseteru dengan beberapa kliennya tersebut. Kalau kata gua mah lu pada diem. Ya, Fadel keluarga game. Ya, lu juga diem, jangan gila-gila preskon melulu satu keluarga lu bawa, ya. Lu yang bilang jangan bawa-bawa ke ranah pribadi. Tapi lu ngapain bertanya-tanya? Kedua, gua nggak sudi jadi adik lo. Jadi jangan panggil gua adik Nikita. Gua bukan adik lu bukan abang gue. Abang gue namanya Edwin Agustinus Rai. Yang lagi gua nggak mau punya abang kayak lu. Walaupun kodam lu turtle kura-kura ninja, gua nggak takut. Gua nggak takut, ya. Untuk lawan lu gua nggak harus sekolah hukum. Tidak perlu, ya. Gue kasih tahu ya sama lu nih, kenapa sih lu tuh selalu dapat klien tuh yang nggak pernah bener, klien lu tuh rata-rata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melulu. Kenapa sih lu ditakdirkan kayak begitu ya? Terus sekolah advokat di mana sih? Itu barusan gue baca tuh, sudah bukan advokat lagi karena kartu advokatnya itu ditarik. Gimana ceritanya? Pakai segala bilang ini hasil USG-nya Laura di tanggal berapa September? Gue lupa, pokoknya bulan ini. Rahimnya gak ada apa-apanya. Ya iya, makanya lagi dipermasalahkan itu bulan Juni. Dikeluarin lagi kan? Dikeluarin lagi semua kebodohan-kebodohannya. Bener kata gue kan, itu anak kalau datang ke rumah selalu ngerekam. Buktinya ada di handphonenya si Fadel game. Minimal jangan ya, udah bukan kutu lagi tuh di kepala lu. Udah bukan kutu lagi ya. Rajanya Dajjal itu di kepala lu itu ya. Gue gak ngerti lagi, lu mau ngadalin gue apa? Lu kalau deket gue, lu gue toyor biji mata lu, sumpah. Kepada bapak-bapak perpajakan di Indonesia, Rasman kantor advokatnya belum bayar pajak. Itu ada terpampang nyata, dia disegel belum bayar pajak. Rasman sebagai warga Indonesia yang baik, bayar pajak gak lu Rasman? Lu bayar pajak gak? Lu dibayar gak itu? Sama si dibayar nggak? Jangan bilang cuma ucapan terima kasih gara-gara berita ini sudah menjadi berita nasional. Kalau emang dibayar, tunjukin dia bayar lo. Ya, gue tahu pasti lo ini ucapan terima kasih, goodbye doang nih. Nanti kita panggil untuk yang dilaporkan. Sementara itu, lewat video live terbarunya,
Mail, asisten Nikita Mirzani juga berbagi informasi terkait keberadaan Loli sekarang ini pasca dijemput dari apartemennya. Menurut Mail, pasca menjalani pemeriksaan di Mapores Metro Jakarta Selatan, Loli pun kini berada di tempat yang tepat dan juga aman. Sementara sang kekasih justru terancam hukuman dengan pasal berlapis. Loli udah ada di tempat aman yang dimana tempat itu tidak boleh ada handphone, cuman berkegiatan. Masih tantrum gak? Kalau dibilang masih tantrum, masih banget. Kayak kemarin di rumah sakit masih yang teriak-teriak gitu-gitu, masih ngata-ngatain Kaniki. Ya pokoknya dari kemarin yang gue di apartemen, pas masukin Loli ke dalam mobil, terus itu orang-orang apartemen pada bilang terima kasih semua sama Kaniki karena sudah menyelamatkan mereka, yang dimana mereka terselamatkan dan sudah tidak ada keberisikan dan kebisingan lagi kalau Loli lagi teriak-teriak. Kena pasal, emang udah dilaporin kok. Udah dilaporin tentang pengancaman, itu kan pengancaman kan. Nah ternyata kemarin pas kemarin pas ada di sana, itu orang polseknya ngomong kalau si Kang Semir ini baru keluar 2 hari lalu dari penjara, dari kantor polisi karena dia gebugin orang. Emang so jagoan. Yang tidak aman Kang Semir dan keluarganya. Ditunggu ya karena pasalnya tuh berlapis loh. Dititipkan ke sana, ke UPT 3A. Sehat walafiat Lolinya. Itu antara ibu sama anak, doakan saja. Doakan saja. Saya hanya mohon didoakan saja, ini persoalan ya. Saya mohon didoakan saja bagaimana ibu dan anak, bagaimana anak dan ibu menyelesaikan masalah ini. Sejalan dengan tanggapan Nikita Mirzani soal penjelasan kekasih Loli terkait hasil USG Loli. Lantas, seperti apa pula tanggapan dokter kandungan akan hasil tes pack -2 Loli? Benarkah ada yang janggal dari keputusan Loli untuk melakukan tes hormon dengan menggunakan tes pack? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Buntut dari konflik yang terjadi antara dirinya dengan sang ibu, Loli pun akhirnya melakukan klarifikasi terkait hasil tes pack yang dilakukannya yang menunjukkan hasil 2 garis biru. Lucunya, remaja berusia 17 tahun itu pun juga bersikuku jika hasil 2 garis biru itu tidak serta-merta menandakan jika dirinya positif hamil. Loli berdalih hasil mengejutkan itu muncul lantaran siklus datang bulannya yang tidak teratur. Lalu, seperti apa penjelasan dokter kandungan terkait hasil tes pack 2 garis biru Loli? Benarkah ada hal yang janggal dari hasil tes pack itu? Tes pack itu kan menilai kadar hormon beta-HCG atau kadar hormon kehamilan yang ada di dalam urin ya, begitu ya tes pack itu. Dan dia bisa mendeteksi kalau kadar beta-HCG di dalam darahnya itu sekitar 25 miliunit begitu. Nah, artinya apa? Kalau tes pack itu menunjukkan 2 garis, sebetulnya artinya menunjukkan bahwa memang terdeteksi ada kadar hormon beta-HCG atau terdeteksi ada kadar hormon kehamilan begitu. Tetapi memang positif tes pack itu bisa 2 macam nih, yaitu tes pack yang kuat, 2 garis kuat, atau yang 2 garis tapi satunya agak samar begitu.
Nah, tespek yang 2 garis tapi satunya agak samar itu belum tentu hamil, bahkan mungkin mau mens begitu. Tetapi tespek yang 2 garis kuat itu sudah hampir bisa dipastikan 90% ke atas itu hamil. Ya, sebetulnya kalau tespek 2 garis sekali lagi lah, memang ada kemungkinan terjadi persilangan begitu ya antara mau mens dengan kehamilan begitu. Kalau mau mens itu biasanya kita sering mendapatkan tespeknya 2 garis tapi satunya tuh samar-samar begitu. Artinya bukan positif yang kuat begitu. Nah, sedangkan kalau betul-betul hamil itu 2 garisnya harus betul-betul kuat begitu. Jadi kalau mau dibilang karena kelebihan hormon agak sulit juga sih sebetulnya ya. Tetapi ya intinya kalau misalnya memang positif tapi 2 garis samar begitu atau salah satu garisnya samar-samar, ya kemungkinan besar memang lagi mau mens saja gitu loh, bukan hamil. Tetapi kalau memang kelebihan hormon, apalagi kelebihan hormon hamil begitu ya, beta HCG, ya udah pasti hamil begitu. Pasti 2 garis kuat jadinya. Tespek positif tapi palsu ya, kita bilangnya false positif ya, positif tapi bohong nih begitu, PHP. Itu bisa terjadi karena banyak faktor begitu loh. Karena obat-obatan hormonal bisa begitu ya. Ada beberapa penggunaan obat-obatan juga kayak antidepresan juga. Itu bisa bikin jadi gangguan di tespeknya begitu ya. Kelihatannya kayak positif tapi sebenarnya tidak positif. Bahkan tapi beberapa jenis tumor atau cancer juga bisa menimbulkan tespek yang positif, terutama kalau memang berasal dari tumor yang berasal dari penghasil hormon begitu loh ya. Jadi kita harus katakan bahwa tespek false positif atau positif palsu itu bisa terjadi pada banyak hal begitu. Penggunaan obat hormon juga, orang mau mens juga begitu. Tetapi memang kejadian tespek positif palsu itu kan sebetulnya nggak terlalu sering juga gitu ya. Jadi kita harus berpikir untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi dengan tespek positif palsu. Dan biasanya kalau tespeknya positif palsu itu memang 2 garis, tetapi yang 1 garis itu samar-samar. Tespek dengan urin loh, dengan pipis begitu di rumah ya, itu kan pasti kita melakukan dengan tujuan sesuatu begitu. Nah, salah satunya tujuan yang paling umum dilakukan adalah kalau kita takut atau curiga atau mungkin mengharapkan untuk hamil begitu loh. Jadi kita akan melakukan tespek begitu. Sedangkan tespek bila memang kita tidak mengharapkan kehamilan atau tidak terjadi kehamilan, biasanya sih orang juga nggak melakukan tespek begitu ya. Keguguran 2 kali berturut-turut, apakah itu memang keguguran yang terjadi karena secara spontan dengan sendirinya atau keguguran yang terjadi karena memang suatu proses medis begitu. Maka yang bisa kita katakan adalah tentunya perlu indikasi medis begitu ya untuk melakukan tindakan seperti membersihkan kehamilan begitu loh. Misalnya nih memang kehamilan tidak berkembang, jantungnya tidak berdenyut atau ada perdarahan hebat begitu. Maka tentunya memang dibutuhkan tindakan untuk membersihkan kehamilan begitu. Dan tentunya semua tindakan medis, semua apapun juga itu punya risiko tersendiri begitu loh. Dan dalam hal ini tentunya risikonya harus dipertimbangkan dibandingkan dengan keuntungannya. Artinya untung ruginya mesti dipertimbangkan dulu. Mengenai tespek nih gitu. Tespek itu adalah suatu metode yang sangat akurat untuk mendeteksi kehamilan awal. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.